Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau melakukan sambung pucuk anggur ya, dengan menggunakan satu mata tunas ya. Nah, sebenarnya saya juga sudah beberapa kali membuat konten ini tentang bagaimana cara membuat sambungan dengan satu mata tunas seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasilnya ya. Ini hanya menggunakan satu mata tunas saja. Sambung pucuk ya, seperti ini. Dan sebenarnya untuk cara ini juga saya rasa untuk terutama buat yang baru mulai atau baru belajar perbanyakan bibit anggur dengan cara sambung pucuk ya. Saya rasa cara ini juga keberhasilannya cukup tinggi ya dibanding dengan grafting ya. Walaupun bibit hasil grafting ataupun sambung pucuk sejatinya sama aja bagusnya teman-teman ya. Jadi tidak menjadi masalah asal stoknya sehat, terus ininya entrestnya sehat, insya Allah hasilnya juga akan bagus ya untuk bibit ya. Nah, kali ini akan saya praktekkan lagi bagaimana cara sambung pucuk menggunakan satu mata tunas. Jadi di sini sudah ada bahannya. Ini adalah anggur Isabella ya. Isabella ada juga Red Master. Karena biasanya untuk rootstocknya atau batang bawahnya, ini saya kalau di kebun ini hanya menggunakan Red Master dan juga Isabella. Keduanya bagus ya. Dan ini biasanya karena gagal dalam grafting, makanya ke plan B yaitu sambung pucuk. Kalau memang rootstocknya sehat biasanya akan tumbuh maksimal ya, besar seperti ini. Nah, ini contohnya graftingnya gagal, ini tumbuh dengan bagus, Red Master ya. Nah, ini juga lihat, ini ada contoh juga gagal grafting dan akan dilakukan sambung pucuk. Atau bisa juga teman-teman lakukan penyemaian dari awal seperti ini. Saya biasanya kalau ini ada cutting Red Master atau Isabella yang ukurannya jumbo, biasanya saya malah semai dulu baru disambung. Karena kalau di grafting biasanya untuk yang gede banget ini biasanya agak kurang bagus ya. Akarnya cukup lama tumbuhnya. Tapi kalau kita tancap dulu, maka di samping ini bisa kita sambung pucuk ya. Ini juga akan berakar. Jadi sudah berakar dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, ini sekarang kita fokusnya mau bagaimana cara sambung pucuknya. Ya, tapi sebelum teman-teman melakukan sambung pucuk ya dengan satu mata tunas seperti yang mau saya lakukan ini. Jadi saya bukan mengajari, jadi saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi yang pertama tentu saja teman-teman itu tadi siapkan ini ya, siapkan ini batang bawah yang sudah disemai ya. Seperti ini intinya sudah tumbuh dan sudah bagus, sudah subur ya, seperti ini. Kemudian setelah kita punya batang bawah yang mau disambung ya, yang telah terubus seperti ini, maka selanjutnya media tanamnya teman-teman kalau bisa itu siram minimal kemarin lah. Jadi 1 hari sebelum sambung ini sudah disiram. Atau minimal banget kalau mau disambung sore, pagi juga bisa disiram. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau medianya terlalu basah banget biasanya ini ya, getaknya atau kambiumnya akan sangat banyak mengalir. Nah, biasanya seperti itu, tapi memang kalau untuk seharusnya memang seperti itu tata caranya ya. Kalau saya jadi minimal 2 hari sebelum penyambungan atau 1 hari sebelum penyambungan sudah disiram, atau minimal banget disambung sore ya pagi disiram, itu juga bisa sih. Itu langkah awalnya sebenarnya hanya itu aja. Nah, selanjutnya di samping sudah ada ininya ya, yang akan menjadi batang bawahnya. Ini contoh ada Isabella, Red Master. Kita juga perlu ini. Jadi kita perlu entres ya. Untuk kali ini saya mau sambung dengan Tamaki ya. Nah, entresnya kita cari yang sehat aja, yang bootnya gemuk-gemuk ya kalau ada. Kalau masalah ini coklat atau hijau itu sebenarnya nggak menjadi masalah, asal ini entresnya sehat tetap bisa disambung ya. Dan juga kalau bisa memang jarak antar ininya ya, jadi besar yang mau disambung dengan entresnya ini, kalaupun beda ya jangan terlalu jauh banget lah. Ini contoh walaupun beda ya ini masih tetap terlihat tidak terlalu gede kecil lah, masih umum lah.
Walaupun memang kalaupun misalnya bawah besar, ya terus entrestnya gede, itu pun nggak menjadi masalah juga sebenarnya ya. Kalau misalnya yang disambungkan entrestnya juga jauh lebih kecil daripada ini juga nggak masalah. Kemudian kalaupun nyari yang sama rata juga bisa aja, silahkan. Ini sebenarnya nggak masalah juga, tapi memang kalau kita menyambung menggunakan entres yang masih hijau, biasanya sprutnya jauh lebih cepat aja sih. Kalau yang sudah coklat, biasanya jadi tapi agak lama, itu aja sih. Tapi kalau masalah hasil sambungnya, nanti sama aja. Nah, selanjutnya kalau sambung pucuk seperti ini, biasanya lebih mudah menggunakan parafilm ya. Parafilm lebih mudah sebenarnya. Atau bisa juga sebenarnya menggunakan ini, wrapping ya, atau plastik wrap itu juga bisa, atau crafting tape pun sebenarnya bisa aja sih. Nah, langsung aja saya akan praktekkan bagaimana cara penyambungannya. Nah, ini ya, kita ambil satu mata tunas saja, kemudian bisa kita balut menggunakan parafilm ya. Nah, seperti ini parafilmnya udah dipotong juga, tinggal kita balutkan. Kita ambil dikit aja sih sebenarnya ya, tuh. Kemudian tinggal kita balut aja. Jadi kalau kita balut ini pasti jangan takut ini nggak pecah, karena parafilm ini sangat mudah sekali pecah ya. Maksudnya kalau ini sprut, ini pasti akan jebol sendiri karena sangat tipis sekali. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita bicara belajar nyambung pucuk ya. Nah, ini contoh, lihat sebagai pembanding, ini yang sebelah kanan adalah hasil sambung saya. Lihat, ini sangat pendek sekali. Nah, tapi karena teman-teman di sini, buat teman-teman terutama yang baru mulai belajar ini sambung pucuk, saya rasa jangan ngambil terlalu bawah di sini, tapi minimal 2 daun. Kenapa? Karena kalau teman-teman mulai dengan 2 daun seperti ini, ya, maka nanti kalau teman-teman gagal masih bisa di sini. Jadi bisa ada 2 kali kesempatan untuk melakukan sambung pucuk. Nah, kenapa ada daun yang disisakan, baik itu satu, misalnya ngambil di sini atau di sini? Karena fungsi daun ini untuk menahan bagaimana agar kambium atau airnya ini tidak terlalu keluar terlalu deras ya. Jadi kalau medianya misalnya terlalu basah, kita potong. Biasanya kalau kita tidak sisakan daunnya, ini kambiumnya akan sangat banyak keluar, atau airnya atau getahnya akan banyak keluar. Tapi dengan kita sisakan 2 daun seperti ini, biasanya agak sedikit tertampung di daun-daun ini, sehingga ini tidak menjadikan terlalu basah sambungannya yang mengakibatkan kebusukan. Nah, kemudian bagaimana dengan arah mata tunasnya atau mata bootnya? Apakah ini daun ke sini, ini harus ke sini, harus berlawanan? Pak, di sini bisa, di sana bisa, di sana bisa? Ya sebenarnya di mana aja bisa sih kalau menurut saya. Ini lebih kepada kita nyari presisi aja sebenarnya sih. Itu kalau saya biasanya. Mungkin berbeda dengan yang lain, tapi kalau bisa nyari presisi mana yang lebih bagus, ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Kalau kita mau misalnya mata tunas yang ada di sini, ataupun ke sana sama, atau ke sana ya, sana juga bisa sih. Sebenarnya lebih kepada presisi. Aslinya sih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ini sini juga ada tunas airnya yang tumbuh, ini bisa kita buang ya. Nah, jadi kita hanya sisakan itu daunnya aja, karena kalau ada tunas airnya biasanya suka cepat sekali tumbuh ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita belah aja ya. Seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan. Untuk jarak pembelahannya berapa dalamnya? Bebas saja teman-teman ya. Pakai feeling aja. Jadi nggak ada aturannya harus berapa dalam. Yang paling penting teman-teman harus sediakan itu alat-alat yang memang tajam ya. Nah, tajam. Jadi hasil saya tanya nanti bisa bagus, sehingga kambium bisa menempel dengan bagus. Nah, selanjutnya selain mungkin alatnya harus tajam ya, dan juga bersih ya. Bersih juga penting. Yang paling penting juga tangan kita sebenarnya juga harus bersih ya. Nanti malah teman-teman pas nyambung gini sambil makan mendoan, saya rasa kurang pas ya. Karena ada minyaknya, takutnya mengganggu proses daripada penyambungan ini. Jadi
kalau bisa ya alatnya bersih, tangan kita juga maksudnya bisalah terhindar dari makanan-makanan berminyak dan lain-lain. Ya itu mungkin hanya sedikit tips saja ya. Kalaupun nggak seperti itu nggak masalah juga. Mungkin kalau ada yang kurang setuju dengan ini, mata boot yang ngadep kemana-mana, ini juga terserah aja karena di sini saya memang hanya berbagi pengalaman saja ya. Jadi seperti yang saya selalu lakukan di kebun ini aja sih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena pasti ada pro, ada kontranya juga dalam membagikan pengalaman-pengalaman ini ya. Tapi ya begitulah, memang tujuannya yang penting sama. Tujuannya apa? Yang penting kambium ini dan juga ini bisa menyatu. Jadi saya rasa untuk bagaimana ini bisa nyatu, insya Allah itulah yang menjadikan keberhasilannya jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya tinggal kita sayat aja membentuk huruf V ya, kanan dan kiri. Jadi bagaimana cara menyayatnya? Nyayatnya ya biasa aja sih. Yang penting kita mendapatkan hasil yang rata, jadi nggak harus sekali sayat terus harus langsung jadi ya, nggak juga sih. Yang penting kita sebenarnya ngincer rata aja ya. Jadi kanan kirinya rata. Nah, karena rata inilah yang akan menjadikan keberhasilannya ini akan makin tinggi ya. Nah, ini bawahnya juga harus kita ratakan ya. Tuh. Seperti ini ya. Nah, jadi dengan rata seperti ini, keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Kalau berapa kali nyayatnya ya sebenarnya bisa berapa kali aja. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Ya, jadi harus mentok dan juga presisi ya. Tuh, lihat. Jadi walaupun tidak 100% ini rata, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena memang kalau beda sedikit, ini nggak apa-apa ya. Walaupun yang atas lebih besar juga nggak masalah, lebih kecil nggak masalah. Tapi kalau terlalu besar banget itu biasanya susah dalam pengikatan. Tapi kalau hanya sedikit seperti ini, jedanya, ini masih gampang untuk kita lakukan pengikatan ya. Nah, tinggal kita balut lagi menggunakan parafilm. Tinggal ditarik aja seperti ini. Jadi kalau sudah presisi tinggal kita ikat aja kembali menggunakan parafilm. Nah, untuk sambung ini memang lebih praktis menggunakan parafilm ya. Nah, seperti ini. Apakah kencang banget atau enggak ya? Kita yang penting apa ya? Istilahnya nyatu aja sih. Ya kencang ya nggak masalah juga sih. Nah, minimal ini bisa gini ya, kencang seperti ini. Nah, ya, berapa kali? Berapa aja silahkan. Ini juga boleh. Nah, seperti itu, Dat. Nah, ini kenceng ya. Tuh, lihat. Ginilah cara menyambung menggunakan satu mata tunas ya. Caranya sebenarnya hanya seperti ini aja. Ini ada tamaki. Nah, biar nggak keliru nanti teman-teman bisa tulisin ya. Ini tamaki atau kasih nama di sini. Jadi dengan teman-teman mulai dengan dua ini ruas seperti ini, nanti kalau ini gagal bisa teman-teman mulai lagi di sini. Kalau teman-teman mulainya langsung ke bawah seperti ini, kalau gagal ya ini udah nggak ada space-nya lagi. Kalaupun ada tinggal sedikit, walaupun tetap bisa diulang. Nah, mungkin saya kasih contoh satu lagi ya. Satu lagi, ya saya ambil ini. Nah, ini cukup panjang ya. Tapi karena ini buat tutorial nyambung ya, saya kamera segini aja biar kelihatan jelas. Nah, ini tunas airnya dibuang. Ini juga saya mau kasih contoh, ini sisakan 2 daun sama ya. Nah, saya tinggikan dulu kameranya sedikit biar kelihatan jelas. Nah, seperti itu. Saya akan mulai di sini. Nah, kemudian tunas-tunas airnya ini bisa dibuang. Nah, selanjutnya saya ambil entres lagi. Ini ya, satu mata tunas sama. Kemudian tinggal dibalut menggunakan
parafilm ya. Caranya sama seperti tadi. Ya. Oke. Gini ya. Tinggal kita belah ininya. Nah, ini masih ada tunas airnya, kita bersihkan dulu. Bersih ya. Tinggal kita belah. Belahnya bebas, mau berapa dalamnya bebas ya. Itu yang saya bilang tadi. Nah, tinggal kita sayat entresnya. Jadi berapa kali penyayatan boleh ya. Yang penting hasilnya adalah rapi ya. Untuk mendapatkan keberhasilan yang jauh lebih tinggi, maka kita perlu hasil sayatan yang rapi. Nah, tujuan kita adalah menyambungkan kambium ya, yang ada di atas dan bawah, atau antara rootstock batang bawah dengan entres yang disambung. Nah, seperti ini, lihat. Jadi hasilnya bisa rata ya. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, tinggal ditancap aja di sini ya, sama seperti tadi. Nah, jadi harus presisi banget, tidak boleh ada jedanya. Tuh lihat. Jadi ini full ya, kena semua. Emang harus seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tinggal dililit lagi menggunakan parafilm. Nah, mungkin agak ketutup sedikit dengan tangan, tapi karena mohon maaf karena memang tempatnya seperti ini ya. Jadi seperti ini aja, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya cara pengikatannya. Ya, kalau kurang jelas ya mohon maaf karena ini juga tidak menggunakan kamera yang mantap ya, hanya pakai HP aja. Nah, seperti ini sampai kita habiskan aja. Lihat ya. Nah, oke. Ini adalah 2 anggur Tamaki yang saya lakukan sambung pucuk ya di rootstock Isabella menggunakan 1 mata tunas. Nah, penempatannya gimana? Setelah ini ya tinggal kita, kalau saya langsung saya kasih di bawah parafilm aja ya. Di bawah plastik UV maksudnya, maaf. Jadi langsung saya panas-panasin aja. Kemudian disiram apa enggak? Ya kita siram aja kalau medianya kering ya. Kita jaga kelembaban aja seperti biasa. Kalau baru disambung seperti ini, saya rasa 5 hari ke sana juga nggak disambung juga, nggak disiram juga nggak masalah ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara sambung pucuk anggur menggunakan 1 mata tunas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi saya di sini bukan mengajari, hanya berbagi pengalaman saja selama ini menanam maksudnya menanam anggur ya, mulai dari pembibitannya, bagaimana cara pemupukannya juga, bagaimana perawatannya juga, dan juga bagaimana juga sampai pemanenan. Mudah-mudahan di video-video saya ini selalu memberikan manfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain ya, tentang pengalaman saya menanam anggur. Mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu nantikan video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.